Selama inspeksi mendadak, sersan pelatih menerobos masuk ke barak dan menemukan sepotong roti tersembunyi di dalam loker milik Vincent. Marah besar, ia langsung menetapkan aturan baru. Mulai saat itu, setiap kali Vincent melakukan kesalahan, seluruh unit akan menanggung akibatnya. Ia menyumpalkan roti itu ke mulut Vincent dan memerintahkan seluruh prajurit lain untuk tiarap serta melakukan push-up. Merasa dihukum akibat kesalahan satu orang, para prajurit melampiaskan amarah mereka kepada Vincent. Mereka membungkus sabun batangan keras dengan handuk dan mengikatnya erat, mengubahnya menjadi senjata brutal. Senjata itu tidak meninggalkan bekas yang terlihat, tetapi menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Larut malam, para prajurit menyelinap ke tempat tidur Vincent. Mereka menahannya dengan selimut, membungkam mulutnya, lalu memukulinya tanpa ampun dengan senjata buatan tersebut. Teriakan Vincent menggema di seluruh barak. Rekan-rekannya memukulnya secara bergiliran. Bahkan David, satu-satunya teman Vincent, setelah ragu sejenak akhirnya ikut bergabung. Terdorong oleh tekanan teman-temannya, ia memukul Vincent lebih keras dari yang lain. Malam itu, tangisan Vincent terdengar hingga fajar. Sejak hari itu, sosok Vincent yang ceria dan penuh senyum menghilang. Ia berubah menjadi pribadi yang dingin, dipenuhi amarah dan haus akan balas dendam. Ia bertekad membuktikan dirinya dan mengejutkan semua orang. Hari-hari berikutnya, ia berlatih 10 kali lebih keras. Gerakannya menjadi tajam dan presisi. Ia menembak dengan akurasi mematikan dan menangani senjata layaknya seorang profesional. Sersan pun terkejut. Selama ini ia selalu menganggap Vincent sebagai lelucon, lemah, canggung, dan tak berguna. Vincent bahkan tak mampu melewati dinding rintangan kedua, tak sanggup melakukan satu pun pull-up, takut ketinggian, gagal menyelesaikan lari dasar, dan sering tertukar antara kiri dan kanan saat latihan. Sersan begitu frustasi hingga hampir batuk darah dan kerap menamparnya di depan yang lain tanpa belas kasihan. Namun sejak malam pemukulan itu, perilaku Vincent mulai terasa aneh. Saat membersihkan senjatanya, ia sering bergumam sendiri. Suatu malam ketika David sedang bertugas jaga, ia mendengar suara dari kamar mandi. Saat pintu didorong, ia terkejut melihat Vincent duduk di atas toilet memasukkan peluru ke dalam senapan dengan senyum menyeramkan di wajahnya. David segera menghampirinya, memohon agar ia berhenti sebelum mereka semua kembali dihukum. Vincent tiba-tiba berdiri, memberi komando latihan dan melakukan gerakan baris berbaris dengan keras. Suaranya menggema di seluruh barak, menarik perhatian semua orang, termasuk para sersan. Seperti biasa, sersan masuk sambil memaki-maki, namun David cepat-cepat memberitahu bahwa senapan Vincent sudah terisi peluru. Ekspresi sang sersan langsung berubah. Ia mencoba menenangkan Vincent dengan suara lembut dan hati-hati. Tetapi Vincent bahkan tidak menoleh, membuat sersan merasa dipermalukan. Marah, ia kembali pada sikap kasarnya dan menghina Vincent di depan semua orang. Kali ini Vincent tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menyerahkan satu butir peluru kepada sang sersan. Semua orang terdiam dalam keterkekutan. David mencoba membujuknya, tetapi tiba-tiba Vincent mengarahkan senjatanya ke arah David. Namun pada akhirnya, ia tak sanggup melukai satu-satunya temannya. Bagaimanapun, ia kembali duduk di atas toilet dan perlahan memasukkan laras senapan ke dalam mulut.